sore. Sore. Apa kabar? Baik. Baik ya, stay cool aja nih kayaknya. Silakan duduk. Oke, sehat ya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Apa aktivitasnya ini? Aktivitas masih kayak biasa sih. Apa nih? Futsal. Oh, sekolah futsal terus Ya lagi ngecek bareng teman-teman, mungkin nongkrong bareng gitu. Ya kadang-kadang sih kalau libur nongkrong bareng, kumpul di rumah kawan. Lagi Emang biasanya kalau libur apa kalau weekend doang gitu? malam minggu biasanya. Malam minggu kayaknya udah punya kamu banget ya, anak Iya. muda. Kelas berapa emang sekarang? Kelas 3 Kelas 3 SMA. SMK. Oh, SMK. Apa jurusannya? Jurusannya otomotif TKR. Otomotif, teknik, apa itu Teknik kendaraan? kendaraan ringan. Ringan. Terus tadi kayaknya kamu apa itu? Juggling Oh, gitu kan? iya. Itu kok bisa hubungannya sama jurusan kamu? Emang di sekolah ada tuh? Enggak, kalau ya futsal sih hobi dari kecil ya, Mbak. Emang hobi Iya. aja? Oke, dari kecil, dari umur berapa tuh? SD sekitar umur 10 tahun lah. 10 tahun kamu udah bisa jungkat-jungkit gitu? Sudah bisa mainin bola gitu? Iya. Oke, dari siapa tuh kira-kira kamu kayak gitu? Sama bareng kawan aja, Mbak, sore-sore itu sambil nunggu azan maghrib kan. main bola Bandel-bandel di dikit depan ya, rumah, iya. keluar rumah mau azan baru selesai Iya. gitu. Kalau kegiatan di sekolah masih kelas 3, bentar Iya. lagi mau ujian ya. Iya. Oke, terus kalau dihubungkan gitu, kira-kira ada hubungannya nggak? Ya kalau dihubungkan ya Kenapa memang cuma suka aja gitu? suka aja sih, nggak ada hubungannya. Kalau dari TKR ke olahraga nggak ada hubungannya. Emang sering latihan juga? Biasanya kalau latihan itu hari apa? Mungkin dalam 1 minggu berapa kali gitu? Kalau 1 minggu sih biasanya kalau latihan di rumah sih ya rutin sih untuk jaga kondisi badan aja biar nggak kaku gitu. Ya, emang ada ya? Berarti tantangannya ada juga dong. Misalnya sendi kaku gitu kalau udah lama nggak main gitu. Ya ada aja sih, Mbak. Kalau lama nggak main terus dipakai untuk main turnamen segala macam ya pasti udahnya badannya kerasa sakit-sakit gitu. Udah turnamen kemana aja? Kalau turnamen sih masih di Lampung, cuman ya kalau jauhnya Kelasnya apa nih? Kelas ikan apa nih? Kakap tadi. Kelas yang mana nih? masih ya ikan tongkol lah. Aduh. Nah, Oke, tapi udah sering dapet. Kalau untuk di bidang olahraga futsal itu apa sih biasanya? Piala, trofi, medal gitu sama juga. sama jalan trofi. Biasanya kalau yang final tuh berarti cuma berdua ya, dua tim gitu, sampai misalnya juara 1, juara 2 gitu. Ya juara 1, 2, 3 sih kebanyakan. Oh bisa gitu Iya, ya? kadang ada juara 4 kalau tergantung panitia penyelenggaranya mau ngadain juara sampai Kalau berapa. selama ini dapat berapa aja tuh? 3, 2, 1. Pernah semua ya? 3, 2, 1 pernah semua. Nah itu biasanya di mana? Di GOR, kebanyakan sih di GOR, di kampus Dharma Jaya, di Ginan Futsal di Kampung Baru Raja Basa, sama di Twin Futsal dekat rumah. Jadi udah pernah ya, dari juara 1 pernah, 2 pernah, 3 pernah, 4. Biasanya tuh kalau pernah nggak kamu dalam apa ya, mungkin pas lagi main gitu, kan ada sih biasanya kalau apa ya, kalau main bola atau futsal itu ada yang cedera dan lain sebagainya. Aku biasanya nonton sampai ada yang jatuh-jatuh gitu tuh, tulang dan lain sebagainya. Itu pernah nggak ngalamin? Kalau kontak fisik sih di futsal itu tinggi, Mbak ya. Kalau saya sendiri yang ngalamin paling cedera-cedera biasa, sih, kayak selewat segala macam. Tapi ini benar-benar dari kamu sendiri, satu-satunya dari orang tua saya, keturunan dari ayah, ibu dan lain sebagainya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada beneran. Aku mau tanya sama orang Iya, tua kamu. nggak Beneran ada, ya? iya. Nggak ada ya? Kita panggil ini dia ayah dari si Agit ya. Agit. Selamat sore ayah. Aduh dulu. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya. Aktivitasnya apa nih? Hari-hari saya di bidang swasta, Ah, ya ngurusin mobil lah, Mobil? ngebengkel gitu. oh, buka showroom gitu mungkin Pak? Buka. Oh, bengkel tadi. Bengkelan juga, perbaikan. Oh perbaikan. Terus gitu ya. Kecil. Bener mobil mah nggak kecil, Pak, gede mobil. Namanya perbaikan kecil itu, Oh, Mbak. oke. Bidang kaki-kaki, Hmm. gardan, ya transmisi, tune-up mesin gitu, Mbak. Ganti-ganti oli gitu, Mbak, itu. Oke, itu ditangani sendiri. Ya, sama kit yang bantu, sama karyawan bantu. Oh, gitu. Jadi udah berapa lama Pak? Kurang lebih berapa gitu, 14 tahun ya? 14 tahun, 13 tahun lah kurang lebih. 13 Dari tahun. 2004 kan. Oh sudah dari 2004 bukan? Mulai buka bengkel, Mbak. Oke, nah ini Iya. tadi aku ngobrol-ngobrol dikit tuh sama bakatnya Agit. Katanya suka sama futsal.
Oh iya. Bapaknya nggak tahu, jangan-jangan ini malah. Ya memang hobi dia mau futsal. Itu dari kecil katanya. Jadi kira-kira SD lah Mbak. SD SMP itu udah mulai banyak aktivitas dia futsal sampai ke SMK ini. Ya prestasinya itu tadi sering ikut kejuaraan dari sekolah, kadang-kadang dari klubnya dia gabung-gabung buka nama klub anjing dia kan, pulang-pulang bawa piagam. Nah itu dari siapa tuh Pak? Dari bapaknya mungkin. Dari Bukan. mana nih suka sama bolanya? Tadi Sakit kalau ya, tadi betul. kalau tadi bilangnya ya sendiri aja gitu. Iya. Emang di rumah nggak, dari bapaknya mungkin nggak suka Nggak olahraga? suka. Naluri dia aja Mbak, mungkin berkat teman-temannya di sekitarnya itu mungkin yang Lingkungan juga ya? lingkungan dia. Kebetulan dekat kami itu ada 8 futsal, Harmoni sama Queen. Oh, Mungkin itu saling dukung lah mungkin. nah, kalau mau main futsal situ aja kan? Iya. Dekat rumah juga gitu. Iya, Karena mungkin benar. lingkungannya. Nah Lingkungan. kalau bapaknya sendiri apa hobinya? Hobinya apa ya? Sepeda lah makanya. Olahraga juga. Olahraga sepeda. Sepedanya apa nih? Ontel, gunung, picnic, Bukan. atau sepeda mini jangan-jangan? Sepeda ini apa yang ada giginya itu lah. Oh, sepeda gunung ya? jatuhnya gitu ya. Oh sudah pernah naik gunung? Belum. Gunung Kemiling aja BKP situ. Jadi selain di rumah berasa dan kelingan juga tadi naik sepeda. Naik sepeda. Udah lama kok. Belum lah Mbak, baru 3 bulan ini lah. Baru 3 2 bulan. bulan 3 bulan ini lah. Iya. Jadi beda ya ini. Ini gimana kok bisa beda sih sukanya? Hobinya masing-masing. Jangan-jangan nih kamu ntar dari wajah aja ini nggak mirip. Nggak mirip ya? Nggak mirip. Iya. Kamu anak ayah bukan sih? Oh iya. Oke, kalau misalnya apa ya? Mungkin ada berapa saudara ya Kak di rumah? Di rumah Agit ini ada 3 saudara. 3 saudara. Ayunya sudah punya keluarga. Bukan rumah makan ya 3 saudara ya? Bukan. Bukan. Yang nomor 2 masih kuliah di Jakarta. Di Jakarta. Agit, Jadi bungsu di rumah. di rumah. Jadi kalau gitu sekarang di rumah tinggal bertiga nih. Bertiga. Sepi nggak sepi sih. Ya gitu. Nah kalau misalnya saya lagi di rumah, kamu pulang sekolah biasanya jam berapa? Jam 1 Mbak. Jam berapa sih ya? Sudah di rumah atau baru keluar dari Sudah di sekolah? rumah. Sudah di rumah. Nah biasanya dari jam 1 sampai ketemu malam apa aktivitasnya tuh? Kalau ada latihan futsal ya saya latihan futsal. Kalau Dari ada- jam 1 sampai malam? Oh kira dari jam 1, kamu kedok banget ya. Biasanya dari jam berapa tuh? biasanya kalau latihan futsal sore kalau nggak malam. Sore atau malam? Malam. Nah terus sisanya Biasanya paling bantu-bantu di bengkel. cukup dekat nggak nih? Deket lah makin. Deketnya gimana nih? Deket pas minta duit aja, mau jajan aku habis gitu ya. Mau jajan aku habis ya gitu. Kira-kira kalau anak cowok biasanya bandel-bandelnya gimana tuh Pak? Di bidang apa tuh? Bagian apa? Nakal mungkin kalau kamu suka ikut yang drag motor gitu nggak? Enggak ya? Wah benar berarti. Ya. Bener-bener. Kalau biasanya dekatnya atau mungkin cerita-cerita tentang diri dia di rumah gitu. Dekat itu. Agit ya sering juga cuman jarang-jarang gitu. Tentang mobil. Tentang mobil paling dia ada dari orang temannya kadang-kadang kan cerita mengenai yang di jalan begini yang sudah dikerjain sama dia gitu. Nah, itu Jadi kalau tadi jurusannya itu otomotif. Kalau itu otomotis emang dari dari ayah. Ya. Oke, udah dia kamu ikut sini aja, kamu ke jurusannya aja gitu. Terus kamu, enggak, saya kasih pilihan. oh kasih pilihan. Bahkan Enggak, saya suruh pilihan dulu apa? dia masuk SMA. Oh tadinya mau masuk SMA. Suruh. Dia emang dia nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Berat ya masuk SMA. Enggak sih, bukan jalan aja Mbak. Oh bukan jalan. Emang kamu mau lewat mana? Jalan lewat mana? Ya, Ya udah, kita tahan dulu ya. Ada yang mau lewat satu. Ini jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita balik lagi. Oke pemirsa, kita balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Rizky Agit dan juga ayahnya. Nah tadi kita sampai mana ngobrolnya? Saya sampai lupa. Kita tadi ngobrol-ngobrol soal kamu diarahkan langsung sama si milih apa sih, ayah, papa? Oh bapak. Saya manggilnya bapak aja ya. Sama bapak untuk jurusan otomotif atau memang kamu mau sendiri ke arah sana? memang mau sendiri sih Mbak. Mau sendiri. Kan tadi sempet katanya mau diarahkan ke SMA juga. SMA. Nah, itu gimana kok kamu nggak mau? Ya dari kecil udah sering di bengkel gitu Mbak. Jadi Udah anak lapangan ya. Jadi kayaknya kalau harus mikir-mikir berat gitu, aduh enggak ya gitu. Cuman kalau sekarang ada nggak sih apa ya kesulitan mungkin dari kamu untuk belajar otomotif itu sendiri?
Kalau kesulitan ya paling untuk pelajarin mobil-mobil yang baru sekarang ini paling kesulitannya di situ aja. Karena sistemnya beda sama mobil dulu. Tapi kamu suka juga di desain otomotif itu? Suka. Ini kayaknya dari ayah juga ya? Dari penjelasan dari kakaknya, udah anaknya masuk sini aja, otomotif aja gitu. Atau gitu juga Pak? Kalau saya kepada anak-anak, saya serahin pilihan itu. Dia mau jurusan mana, kemana, saya serahin, saya kasih dia. Kalau itu Agit, saya suruh masuk SMA. Dia kan banyak Mbak, mana mau kuliah, mau banyak kerja sekali kan. pilihannya. Cuman dia tetap milih ke SMK dulu. Nah, ke SMK negeri. Ayo saya dorong. Terus kebetulan ke SMK 2 Mei dia pilihannya. Kebetulan ke dalam negeri nggak bisa, luar negeri dia masuk. Iya juga ya, dalam negeri nggak bisa, luar negeri. Luar negeri dia bisa. Tapi nggak apa-apa, Tuh. sama aja sebenarnya. Sama. Bagaimana tergantung anaknya juga. Anaknya, makanya dia milih ke SMK 2 Mei jurusan otomotif. Gitu. Tapi apa sih, meskipun apa ya, itu belajar dari sekolah juga, Iya, tapi di rumah juga ya. tetap ya didongeng terus untuk Iya. belajar. Gitu. Tapi kalau untuk emang cita-citanya apa sih? Nah itu. Kamu maunya yang gitu? punya, yang punya. Kalau Agak berat ditanya anak SMA ditanya gini, masih bingung Masih gitu. bingung. Mau jadi apa gitu? kalau cita-cita dulu sih waktu kecil pengennya jadi polisi. Ah. Cuman kayaknya udah gede nih Aduh, jangan polisi ya. polisi. Pengennya sih buka usaha, Mbak. Oh, mau lanjut Ah, suka usaha. jadi bisa buka lapangan kerja buat yang lain. Kamu udah bisa bukan kita sebenarnya ya, mungkin Kak tadi dari Saya ngelihat saya kan bisa di rumah. Kenapa kok pengen gitu? Kenapa pengen buka usaha untuk orang lain? Biar pengangguran dikit, Mbak. Iya, kamu agak serem ya. Bener-bener biasanya kalau udah selesai sekolah atau mungkin selesai kuliah yang bingung itu nambah kan pengangguran Iya. gitu. Jadi kalau mungkin yang dibutuhkan apa sih sekarang itu skill ya? Skill. Gitu. Ya, skill dari ya. Mungkin kalau pelajaran-pelajaran yang lain bisa lah ya, semua kan juga bisa. Iya. Gitu. Tapi kan gimana skillnya? Kalau kamu ini udah mantep tuh di situ aja, di otomotif aja. Ya kalau mantep sih dibilang mantep ya mantep. Oh, mantep Ya, ya. belum pasti juga sih, Mbak. Ada yang lain mungkin? Kalau tadi sama hobinya, Futsal. masih mau diterusin nggak tuh sama futsal? Kalau untuk futsal ya pasti masih terus ya, main sama kawan bareng, entah kawan rumah apa kawan sekolah pasti main lagi. Ada nggak kepikiran pengen jadi pemain kayak timnas gitu nanti ke depannya? Aduh. Keinginan ada, cuman berpikir untuk kedepannya lagi nggak selamanya hidup bukan untuk futsal aja gitu. Jadi butuh nggak untuk? Tapi kalau biasanya hobi kan, kalau udah suka mau gimana? Ya gimana ya? Saat umur nambah pasti main futsal nggak dipakai orang lagi, Mbak. Udah napas sudah habis pasti kan. Tuh. Iya sih, biasanya tergantung ya namanya atlet Iya. juga kan. Nah, aku mau ke bapaknya sendiri. nih. Mm-mm. Kalau bapak sendiri, sport Kalau hal-hal yang kayak futsal terus sesuai jurusan dia, ya saya support Mbak. Saya support dia. Asalnya nggak aneh-aneh gitu. suka aneh? Enggak, enggak. Enggak ya, sejauh ini enggak. Enggak sejauh ini enggak. Belum saya lihat yang aneh-aneh gitu. Nah kan tadi kamu bilang kalau pulang sekolah itu jam 1, terus kemudian nanti ada juga untuk biasanya futsal. Nah futsal namanya sejam 2 jam tuh ya Iya. kan, terus sisanya bantu di Hmm. bengkel. Otomatis banyak dong, banyak waktunya kan, banyak waktunya di rumah untuk kebersamaannya sama bapak. Kalau lebih sering sama bapak apa sama ibu? Karena Sama salah satu bengkel. Sama-sama karena sama-sama itu Sama tadi ya, iya. kegiatannya sama. Kira-kira nih, sering nggak sih kamu tuh curhat atau mungkin sharing tentang kegiatan kamu atau mungkin tentang kepribadian kamu atau apa yang pengen kamu ayah tahu, apa bapak tahu? Pernah nggak? Kalau curhat ini sih biasanya kebanyakan tentang mobil sih, Mbak. Mobil keluaran baru, apa mobil-mobil kawan ada masalah gitu ya. Cerita ke ini ntar dia ngasih solusinya, saya jalanin gitu. Keluaran baru, Pak yang ini bagus gitu kan. Pak yang ini agak murah Pak gitu. Dan beli mobil baru belum. Pikir tentang mobil baru gitu. Ada nggak Belum dulu. mungkin hal yang pengen kamu pengen gitu dari dulu tapi belum pernah tuh, belum kesampaian sampai sekarang? Apa ya? Dari dulu sih pengen punya motor antik, Mbak. Motor antik? Heeh. Gimana tuh maksudnya yang udah jadul gitu? Ya, Motor yang gimana? Ya
tas beli CB apa tas Aduh. jangkrik gitu. Oke, suka juga dengan barang-barang antik atau Barang-barang mungkin antik. cuman motor aja? Kendaraan antik sih. Kendaraan antik. Nah itu mobil juga banyak kan mungkin. Iya. Kalau sejenis apa ya, sejenis Volkswagen juga kan. Iya. Itu udah lama-lama. Itu kamu Iya. terima servicing gitu juga? Kalau Volkswagen sih enggak, Pak. Karena kendala di onderdilnya. Lebih susah Iya, ya lebih carinya. sulit. Tapi kan antik tuh. Iya, Suka juga itu. suka. Sentil-sentil mungkin, Pak yang ini Pak gitu. Nah Pak, tadi pengennya Iya. motor antik tuh. Heeh. Ini tuh pasti carinya agak susah. Otomatis sekarang juga untuk harga juga mungkin agak lumayan ya karena memang sudah lama. Iya, iya. Kalau Bapak ya untuk yang seperti itu sama juga mungkin sukanya? Saya biasanya yang suka yang untuk ini aja, berniaga aja, Mbak. Jadi kayak sejenis pick up gitu saya hobinya. Karena selain bisa dipakai, juga bisa dimanfaatin untuk angkutan gitu. Yang bermanfaat ya. Ya, bermanfaat. Dan bisa investasi. Iya, mobil minibus gitu loh. Saya suka itu. Jadi ada income-nya lah Income-nya. ya. Aduh, income aku namanya orang tua ya. Wajar kalau pemikirannya seperti itu kebutuhan. Kalau Iya. untuk keinginan dia sendiri tuh tadi ada yang belum tercapai. Heeh. Kan otomatis sentilnya sama bapaknya mau Iya. ini dong gitu. Kira-kira nanti kapan nih bisa langsung diwujudkan gitu. Aku tembak aja nih ya ngobrolnya. Si Agit ini mau, cuman untuk nyarinya males. Jadi bapaknya yang suruh dorong. Lu Pak, sana. Jadi cari." ngandelin Iya, bapaknya. ngandelin Gitu bapak. ya. Kamu susah juga ya. Udah pasti uangnya dari bapaknya. Iya. Terus suruh nyari bapaknya juga. Bapaknya juga suruh nyari gitu loh. Ada. Tapi kalau untuk barang-barang otomatis sudah pasti ya semuanya sama seleranya juga. Iya, sama Jadi tulisannya. otomatis. Iya. Gitu, Mbak. Jadi meskipun banyak waktu tadi ya, Mhm. memang nggak terlalu sibuk banget lah, nggak terlalu sibuk banget di Iya. luar gitu. Aha. Karena memang banyak di rumah, Ya, aktivitasnya banyak di rumah. banyak di rumah. Pasti kontrol terus ya. Kontrol, Pak, kontrol. Ada apapun berita dari sekolah dari mana tahu sama Agit. Tapi nggak bandel ya Pak. Enggak, insya Allah enggak. Sampai sejauh di STM ini enggak bandel dia. Apa yang paling Bapak banggakan dari Adi? Apa ya? Yang saya banggain ya sampai sejauh ini si anak ini masih nurut apa kata orang tua gitu loh. Masih koridor umum lah Pak Mbak gitu. Enggak terlampau yang menjurus-jurus yang aneh-aneh gitu insya Allah itu. Ada nggak unek-uneknya dari Bapak? Iya, gitu ini kok sama ini gini. Ya. Nggak boleh kerjaan. Satu yang jelas Yang belum nurut banget gitu. malesnya Mbak. Malesnya itu yang harus Kalau dihilang. yang belum hilang. Iya, baik mau sekolah, itu ditanggung jawab kerjaan. Ya saya suruh kadang-kadang dia ada latihan futsal pergi, ada dipanggil kawannya dia pergi. Nah misalnya lagi benerin mobil gitu, terus tiba-tiba aduh kok udah waktunya futsal gitu. Oh tinggalin. Kamu tinggalin. Heeh. Terus kalau misalnya lagi berantakan itu nanti kamu gimana kalau mobilnya nggak beres? Suruh selesain bapaknya. Ada bapak. Kacau ya Pak. Iya. Wah. Berarti lebih udah futsal nomor 1 gitu. Nomor Berarti kalau 1. misalnya masih ini hajar aja gitu. Iya. bener. Pernah nggak futsal bareng gitu? Nggak benar. Nggak Karena benar. tadi Saya nggak sukanya- hobi. Sukanya sepeda Iya, gitu sepeda. ya. Mungkin kamu juga mau sepedaan bareng Sepeda sih dulu, Pak. dulu. Sekarang udah Kenapa? Kenapa sih? bawa Udah ontel. kurang nih. Tapi antik, ada juga kan sepeda yang antik gitu. Mungkin Ya, suka saya juga punya gitu. ontel. Ontel dia punya ada di rumah. Oh ada, Ada. suka juga dengan. Iya. Iya. Oke, jadi kamu suka barang-barang yang model antik Iya. gitu ya. Oke, untung mukanya nggak antik. Ya. Jangan ya, jangan banget. Jadi komunikasi lancar terus ya pasti. Gitu. Meskipun tadi ada hobi yang beda, gitu kan. Iya, Beda, benar. bukan dari bapaknya nggak tahu dari siapa ya, dari lingkungan nih. Lingkungan lah mungkin yang cetak dia hobi futsal kan boomingnya tahun 2000-an futsal ini kan. Ya. Dulu sampai sekarang dan itu udah mulai Hampir banyak 20 menyedot tahunan. perhatian Iya. para remaja gitu ya. Iya benar gitu. Kalau zaman saya nggak ada futsal. Apa Pak namanya? Bola besar itu apa namanya? Bola 12 yang 12 orang itu 24 sepak bola. Untung bukan bola api ya Pak ya. Bukan. Jadi yang pasti meskipun itu tadi meskipun apa ya hobinya beda tapi Iya. tetap sejalan dan pemikirannya tujuannya sama. Insya Suka Allah di sama. bidang otomotif. Otomotif itu. Oke, kita tahan dulu nanti kita ada permainan Iya, iya. di segmen selanjutnya. Iya. Bisa jangan kemana-mana nanti kita lanjut lagi. Kita mau main-main. Jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kita balik lagi di Senior Junior. Nah sekarang kita udah masuk ke segmen 3. Dimana kalau di segmen ini kayak biasanya tuh, jadi
si seniornya dan juga juniornya aku mau adu ketangkasan dari tangannya. Kira-kira biasanya ini kalau di segmen-segmen sebelumnya, kalau di episode-episode sebelumnya itu senior selalu juara karena ya pertanyaannya agak banyak sekali untuk juniornya yang tahu. Tapi kali ini kita mau lihat kira-kira Agit bisa nggak ngalahin Ayah? Kira-kira siap nggak? Siap. Kalau di sini bisa jadi rival gitu ya. Iya. Ya, kalau di rumah oke lah kita sharing-sharing ya, curhat-curhat tentang mobil, Iya. tentang mungkin keluh kesah yang lain. Tapi kalau di sini harus rival ingin ya. karena di sini ya harus rival Pak, karena di sini ada skornya nanti. Iya, iya. Jadi di segmen ini siapa yang menang, dia pasti punya skor banyak Iya, gitu. iya. Paham ya? Iya. Oke, jadi aturannya biasanya itu tangannya harus ada di samping kanan dan kiri. Oh, gini. Iya. Ya, oke. Kan Bapak tegang sekali. Relax aja, Pak, relax Iya, ya. iya, iya. Oke, Agit juga. Oke, Git. Oke. Nah, jadi aku nanti bakal kasih beberapa pertanyaan. Siapa cepat dia tahu jawabannya, dia harus ngerebut dulu buah yang ada di depannya. Oh, gitu. Ini cuma buah ini yang Pegang. ada di studio aja. Udah pernah lihat belum sebelumnya? Belum. Belum. Ya karena di sini banyak, Bang. Mungkin nanti bisa diambil ke rumah ya. Oke. Sudah siap? Iya, ya. Siap ya? Ini pertanyaan nggak jauh-jauh kok. Mungkin ya tentang hobinya, tentang kegiatannya masing-masing. Tapi Iya, pasti siapa cepat dia duluan yang Iya, tahu iya. gitu ya. Ingat rebutan dulu ya. Iya. Kalau tahu jawabannya, tapi misalnya tahu jawabannya tapi nggak direbut, wah gagal, nggak Oh, bisa gitu ya. Jadi pegang bolanya dulu, pegang buahnya ini dulu. Iya, Ya. gitu. Direbut dulu. Oke? Oke. Oke, pertanyaan yang pertama. Gimana ya? Oke, kapan olahraga futsal dipopulerkan? Tet, 1930. 19. 30. Enak banget ya jawabnya. Padahal dia ngeliat ke atas ya, Bang. 1930. Kayaknya mau udah dunianya ya. Udah lebih tahu dia. Udah tahu. Lebih tahu. Makanya si Bapak udahlah ambil aja gitu. Lemes sudah karena tahu jawabannya. Waduh, pasti dia. Kenapa Bapak nggak suka main futsal juga? Ya memang nggak hobi gitu. Oh, iya. Udah kalau nggak hobi mau Karena gimana dulu lagi? bukan dunianya, bukan nggak ada gitu futsal. Mungkin kalau ada ya Tapi mungkin kan hobi. sama tuh sama sepak bola juga. Iya. Main bola juga kan? Ya intinya pernah main bola dulu capek. Jadi Oh, oh jadi karena capek males aja gitu. Udah nggak usah gitu. Olahraga apa yang nggak capek, Pak? Ayo kalau gitu tinggalin ya. Ya, oke. Selanjutnya. Wow, udah dapat 1 skor aja gitu. Udah dapat 1 poin nih ternyata si Agit ya. Iya. Selanjutnya. Oke, pertanyaannya. Siapa pertama kali yang mempopulerkan futsal? Aduh. Ini nggak mau protes, Pak. Pertanyaannya futsal terus. Ini kayaknya futsal semua, Pak. Gimana dong? Aduh, menang dia kalau Mana dia dong? Gak dapet skor dong nanti. belum tentu. Belum tentu ya. Kita lihat ya, Iya. ya. Oke, apa jawabannya? Johan Carlos. John Carlos. Iya benar. Oke, kamu tahu ya? Tahu. Tahu lah karena memang itu dunianya ya. Aku mah nggak tahu ini siapa. Oke, selanjutnya. Tahun 1948 sampai 1949, Presiden pertama Soekarno pernah diasingkan di Bukit Manumbing. Rumah pengasingan masih terawat sampai saat ini. Pertanyaannya, Ya. terletak di pulau apakah Bukit Manumbing? Iya, kata dia, aduh sejarah nggak tahu. Sejarah nggak tahu kayaknya. Oke, siapa Pak? Di mana Pak? Di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka. Bangka. Oke benar, tepuk tangan dulu. Gak apa-apa dong kasih ya, kasih ya 1 ya, 1 poin nggak apa-apa kasih. Oke, kita lihat nanti ke depannya ya. Selanjutnya, siapa nama Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia? Waduh. Aduh, ada futsal lagi kata si Bapak. Aduh, udah kayaknya pertanyaannya futsal semua nih. Futsal Pak. nih kayaknya menang nih. Menang nih, gimana nanti kalau skornya banyak? Ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya, tapi masih ya, aku masih punya banyak. Ya. Haritano Sudibyo. Haritano Sudibyo. Iya benar. Oke, emang pernah ketemu? Walau mungkin pernah apa ya? Kalau dia sebagai ketua umum Indonesia, umum federasi itu gimana sih maksudnya? Dia cabang futsal dia yang ketuain. Oh, Cuman gitu. tetap di bawah PSSI, di bawah Oh. naungan PSSI. Di bawah naungan PSSI. Itu pernah nggak ada latihan atau mungkin suatu event pas apa gitu? Kalau latihan bareng sih belum pernah, cuman kalau lihat dia di TV pernah waktu Liga Profesional Futsal Indonesia. Kan disiarin juga di MNC.
Oke, nah kan tadi udah dia lagi Pak, Iya. udah si Agit lagi. Ini kira-kira Bapak masih bisa nggak nih? Masih bisa ngerebut skor lagi nggak? Ya, tinggal pertanyaannya. Oh iya, iya. Tinggal Kalau saya pertanyaan. tahu saya jawab. Oke, kali ini kayaknya tahu. Coba ya, boleh ya. Oke, dan pertanyaannya adalah Ya. salah satu dari produk mobil juga mengeluarkan salah satu dari produknya, yaitu ada nih mobil Kijang. Nah ini otomotif juga Pak. Iya, iya. Pertanyaannya adalah Iya. apa kepanjangan dari kata Kijang? Oh, Duh, saya pegang kok dulu kamu ya. aduh? Gak tahu ini, gak tahu ya. Oke, coba deh aku mau Oh, ya. tes. Kepanjangan dari Kijang Ah. itu adalah kerjasama Indonesia dan Jepang. Kerjasama Indonesia dan Jepang. Iya benar. Oke, jadi ternyata Iya. dapat ya satu buat satu Dapat, skor ya. iya. Oke, dapat satu poin lagi. Iya. Tapi ini masih bersangkutan nih, masih bersangkutan. Aku tanyanya yang tadi ya. Iya. Sekali lagi, kayaknya kamu nggak tahu deh ini. Jadi aku mungkin fokus ke apa lagi ya. Oke, selanjutnya siapa pencetus dari Kijang? Pencetus dari Kijang kalau nggak salah Bapak Yusuf Kala kayak. Namanya. Masa sih? Nah, Bapak Yusuf Kala, wakil presiden? iya benar. Iya benar. benar. Salah satu pencetusnya adalah Bapak Yusuf Kala. Nah, Iya. ini gimana Pak? Apa? Kok kenapa sebutannya Kijang? Bapak tahu nggak mungkin sejarahnya gitu? Karena otomotif juga nih. Kijang itu identik sih sama ini apa? Mobil Kijang itu kan yang sudah agak lampu juga ya Pak ya? Iya. Yang tapi kalau misalnya kalau sekarang udah apa ya, itu mobil-mobil zaman dulu gitu kan? Iya. Itu tahu nggak sejarahnya itu Pak? Sejarah. Kenapa kok sebutnya namanya Kijang gitu? Karena dia bisa lompat-lompat, lari-lari gitu. Itu Kayak Kijang. bisa juga ada ini dengan khas apa? Binatang Indonesia itu. Oh. Rusa apa? Karena dari situ Iya, jadi ya terinspirasi mungkin ya Bapak terinspirasi, Yusuf ya. Kala gitu. Iya, Ah, bisa jadi itu Mbak. bisa jadi ya. Karena tahu-tahu nggak tahu juga ya. Gitu. Oke, kalau gitu aku mau ngomongin dulu buat skornya. Kita udah di close dari belakang Ya. itu ya. Nah, jadi kalau untuk Bapak, aduh sayang sekali kayaknya ini beda tipis juga. Skornya adalah 3 poin. Oke ya, cuma dapat 3 nggak apa-apa ya. Tapi kita lihat untuk Agit, kamu dapat 4 poin. Jadi bedanya tipis ya, bedanya tipis nggak apa-apa di sini. Sama-sama tahu. Ini kalau untuk apa? Untuk pengetahuan sama-sama lah ya, apalagi di bidang otomotif. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Oke, kita balik lagi di senior junior. Nah pemirsa, kalau udah ada podium seperti ini di segmen 4, biasanya mereka akan diadu untuk wawasannya. Diadunya gimana? Nanti seperti biasa juga akan ada layar kaca di rumah, maksudnya itu nanti akan ada gambar-gambar yang muncul gitu ya. Nah aku mau ngobrol dulu sama bapaknya. Sudah agak rileks belum? Aku udah salah mulu saking groginya kali ya Pak ya. Sudah agak rileks Pak. Iya. Sudah tengah ya. Tadi kan sudah sempat istirahat. Mungkin tadi sempat makan minum nasi goreng dulu. Sudah kan ya. Berarti berangkat ke sini sudah ya Pak? Sudah. Agit. Kalau gitu dari tadi stay cool aja. Iya, cool. Mulai aja selalu pasang wajah-wajah yang cool gitu ya. Karena mungkin di rumah nih yang nonton fans-fansnya ini. Fans dia pas lagi cerdas gitu kan. Biasanya ada nggak sih kalau di futsal gitu? Oh iya. Ada nih kalau di Agit sekolah gitu. memang ada organisasi supporter. Oh ada, organisasi supporternya ada. Ada cem-cemnya, ada cemao. Jangan dulu. Pasti ada, enggak, tapi pasti ada ya, nggak mungkin enggak gitu. Terus lagi kan dia sudah cool gitu kan, sudah circle terus, siapa tahu kan. Oke, kalau gitu kita tinggalkan yang itu tadi obrolannya. Sekarang kita ke sini. Nah, di sini biasanya itu nanti akan ada gambar-gambar, penampakan sosok-sosok apa nggak tahu saya di layar kaca. Nanti Bapak dan juga Agit harus menceritakan tentang apa sih sebenarnya, atau mungkin menyangkut peristiwa tentang apa dari gambar itu. Iya. Paham ya? Iya. Oke, sekarang mungkin sudah muncul ini. Oke, sudah muncul di gambar yang pertama. Ini apa ya? Aku mungkin mau ke ini ya, sejarah. Boleh deh ke Bapak dulu, boleh? Boleh. Silakan diceritakan Pak. Ini gambar tentang apa? Ini kayaknya gambar tentang Tugu Proklamasi adanya di Jakarta kayaknya Mbak. Iya, Tugu Proklamasi Kemerdekaan ya. Gambarnya ya Tugu Proklamasi Kemerdekaan. Adanya di Jakarta Pusat ini di Mbak. Jakarta Pusat. Ini siapa sih sebenarnya mereka berdua itu? Ini kayaknya Presiden
Soekarno ya? Iya, Sama wakilnya kan? Bung Hatta Bung tentunya Hatta, ya. Karena iya. yang menjadi proklamator juga ya Iya, benar. saat kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Bapak sudah belum ya? Belum. Oh, belum. Oh, enggak belum. Iya juga. Jadi Bapak sekitar 84 ya lahirnya dulu. Lahir saya 68. Oh, 68. 84 itu Pas apa tadi itu? lepas SMA. Oh, lepas SMA. Oke, 80. Pak tadi lepas SMA lahirnya 60. 1968. Oke, jadi sudah agak lama ya. Tapi masih bau-bau kemerdekaan. Masih bau. Masih bau-bau kemerdekaan. Ada tokoh mungkin atau sosok pahlawan yang menjadi idola? Kalau saya sih nikmatin yang enak itu zaman Soeharto lah udah. Oh, enak zaman Soeharto. Iya. Kenapa tuh, Pak? Aman semua negara. Karena takut, Pak. Iya. Karena takut dah itu tadi ada Iya. gitu kan, karena mungkin takut. Tapi yang pasti tidak terlalu apa ya? Karena mungkin harga-harga juga Ya. gitu ya, Pak ya. Tidak Itu seperti yang saya sekarang. nikmati dari zaman ke zaman. Kalau Soekarno saya nggak ngikutin. Oh iya, kalau sekarang jelas ya. Ya sudahlah, mungkin Oke. idolanya. Oke, selanjutnya gambar apa ini? Aduh, kayaknya tempat-tempat agak bersejarah juga. Aku mau ke Agit, boleh? Silakan Git. Ini tempat apa sih? Kayaknya ini kolosium, Mbak. Kolosium Ini- tuh, berongan tumpukan gitu bukan sih? Ya, tumpukan batu. Hah? Bentuknya setengah lingkaran gitu. Oke, Itu dipakai buat tunjukkan seni. tunjukkan seni. Zaman kapan tuh ya? Oh, nggak tahu, belum lahir. Zaman dahulu. Iya sih, lahir, belum ya. lahir juga. Kayaknya zaman dahulu kala itu. Iya. kayaknya. Dan kayaknya bangunannya juga sudah mulai apa ya? Sudah bangun-bangunan agak kuno juga kan ya? Iya. Dipakai mungkin ya di negara sana itu, dan tentang tapi tetap untuk tadi ya kegiatan seni. Nah, ngomong-ngomong soal seni, kamu suka juga nggak? Seni enggak seberapa. Nggak seberapa. Kenapa? Kan biasanya anak muda tuh suka yang kreatif tuh, suka yang menantang. Seni tuh banyak tuh, misalnya gambar, desain dan lain sebagainya. Itu nggak suka tuh. Kalau gambar ya suka ngeliat aja, Mbak. Kalau buatnya ya nggak bisa. Bukan keahliannya di situ. Nggak, ternyata ya itu tadi mungkin nggak semua orang juga ya Iya. suka seni gitu ya. Apa ya, seleranya beda-beda. Kalau musik juga nggak Musik seberapa. nggak seberapa sih, suka ya dengerinnya aja, Pak. Dengerinnya aja. Oke. Next kalau gitu apa lagi nih? Oh, ada candi. Kita dari mana tadi? Dari luar negeri, kita beralih lagi ke dalam negeri. Oke, kalau gitu aku mau ini sejarah juga. Mau ke Bapak deh. Pasti tahu nih candi apa nih. Silakan. Iya. Ini kayaknya saya lihat sih kayak Candi Prambanan, Mbak, yang terletak di Yogyakarta Iya, ini. semua orang tahu jelas ya Pak ya. Iya. Kadang lihatnya juga dalam gambar. Gambarnya seperti inilah kurang lebih. Beda ya sama Borobudur kan? Beda. Oke. Jadi ya lebih kalau yang Prambanan uniknya memang bentuknya seperti ini, lebih mengerucut ke atas Lucu. gitu ya. Nah, terus banyak di sini. Terus banyak. Ada 2 apa 3 gitu. Iya. Kalau Borobudur kan 1 aja. Borobudur Tambora itu Iya. satu. Dan biasanya kalau ini kan sukunya apa nih Pak? Jawa, Jawa. saya- Pasti tahu nih ceritanya kalau suku Jawa juga. Kebetulan lahir di Lampung, banyak di Oh. Lampungnya. Kalau ke Tapi kan- Jawanya jarang, nggak pernah malah. Nggak pernah pulang Nggak kampung. nggak pernah. Emang di mana Pak kampungnya? Kampungnya menurut cerita. Cerita. Waduh, ini nggak pernah. Nggak pernah pulang, justru benar kok. Jadi benar-benar di Cerita sini. dari Jawa Tengah dulu. Ha-ha. Jawa Tengah di Blora apa? Ha-ha. namanya. Oke, Jawa Tengah. Iya. Tapi udah nggak pernah pulang kampung Nggak lagi. pernah. Ya udah nggak tahu mungkin di kampung di mana ya. Oke, jadi untuk Candi Prambanan itu memang salah satu candi yang ada di Jogja. Jogja. Itu juga salah satu tempat wisata juga ya. Iya. Semua orang pasti tahu itu. Tahu. Tahu kan? Tahu. Tahu. Dulu pasti waktu study tour kesana juga nggak? Alhamdulillah. Oh, iya nggak study tour. Dia pernah tadi tuh, saya nggak pernah. Oh, study tour tapi nggak kesana ya. Enggak sih. Oke, nanti kesana deh ya. Main-main. Oke, ini apa lagi nih? Ini kayaknya rumah-rumah bangunan-bangunan gimana gitu. Ini kayak masih dalam negeri, masih di Indonesia juga. Aku mau geser ke Agit aja. Boleh dikit? Kayaknya sini rumah adat dari Sulawesi kayaknya, Mbak. Aha. Apa tuh namanya? Namanya Tongkongan. Tongkrongan apa tongkongan ya? Tongkongan. Oh, tongkongan. 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 Tongkonan. Tongkongan. Oke, bukan tongkrongan ya? Bukan, Oh, beda. bukan. Kalau tongkrongan sama kita ya. Kita bukan lagi. Terus di mana nih tadi? Sulawesi. Di Sulawesi. Tapi lebih kalau dilihat-lihat dari samping ini bentuknya dia lebih mirip kayak apa ya? Yang di Padang juga ada kan ya, Ya, rumah rumah gadang. Iya. Gitu juga kan Ya. bentuknya. Mancung ke depan gitu. Mancung ke depan hidung aku dong, mancung ke depan. Nggak, kenapa dulu ketawa? Kayaknya nggak mau banget kayaknya. Jadi jangan ngomongin itu lah, kalau nggak agak sensi kalau ngomongin hidungnya. Oke, next apa lagi nih? Oh, ini The Great. Oh, apa sih
bahasa Inggrisnya ya, aduh ngerti-ngerti kagak, dikit-dikit lah ya itu loh. Itulah pokoknya. Aku mau ke mana? Tadi udah ke Agit ya. Ke Bapak dia boleh Iya, sekarang. iya. Kalau ke saya ngelihatnya ini kayak apa? Tembok besar Iya, Cina nih tembok besar kayaknya Cina. nih. Nah, lihat gambarnya ini, Mbak. Mm-mm. Yang terletak di provinsi Liaoning Mm-mm. dan provinsi Gansu Oh, di Cina. aku sih pernah lihatnya di TV. Iya, sama. Sering Di TV banget. digambar. Iya, di sering. TV digambar. Dan ini tuh sering banget juga jadi salah satu tempat untuk syuting Syuting, beberapa iya, iya. film besar juga. Nah, itu sering banget juga kan bagus karena apa ya, ini juga salah satu keajaiban. Iya, Ya, keajaiban keajaiban dunia. ya. Gimana dulu orang ini? Aku selalu mikirnya gimana ini ngebangunnya. Katanya nggak pakai semen kan ini dulu nih. Iya. Cuma ditumpukan Ceritanya, batu. iya. Iya, itu gimana bisa seperti itu? Bapak juga salah satu apa ya penggemar dari sejarah-sejarah gitu juga. Ya, namanya sejarah kan kita nggak bisa lupa gitu loh, Mbak. Nggak bisa. Meskipun cerita, nggak bisa lupa dari sejarah itu. Apa yang peristiwa yang paling mengesankan? Zaman dulu kala, zaman dulu. Orang tua ya. Maaf. Kalau saya sih nggak ngalamin persis, cuman pernah belajar lihat di buku, dikasih pendidikan di sejarah. Ada ini dulu nih gambar-gambar ini. Saya ingat-ingat lupa kayak gambar tembok Cina. Ini panjang banget nih. Iya iya benar. Dari zaman Cina apa ya kalau nggak salah. Di Setahu Nankin. aku, tapi aduh panjang. Tahu lah, nggak Iya. mau ngulang deh. Kalau untuk Agil sendiri, nah ini Git, apa nih Git? Ini Boleh nih, Arca. kamu aja deh. Arca. Arca. Mm-mm. Arca di Arca Mm-mm. Di luar negeri nih kayaknya. ya Di mana tuh? Nederland, Belanda. Oke, di Belanda. Iya. Kalau Arca ini biasanya untuk agama apa ya? Arca ini Hindu. Oh. Ini kayaknya tokoh apa ya? Tokoh wanita kalau nggak salah yang berpengaruh juga di zamannya Ya, di Belanda sana. Oke. Kamu suka nggak pelajaran sejarah? Ada nggak sih pelajaran sejarah kalau di SMK? kalau di SMK ada kelas 1 kelas 2 pelajaran sejarah. Oh, Kelas 3 hilang. loh, kenapa gitu? Karena banyak ditekan ke kejuruan. Oh, kalau untuk sudah mulai kejurusannya itu sudah di kelas berapa? Sudah kelas 2? Kelas 3, kelas Oh, 2 makin ditekan. Pokoknya makin naik tingkat makin ditekan. Oh, jadi kelas 2 sudah mulai masuk, sudah Ya. mulai hilang pelajaran umumnya. Masih ada cuman nggak seberapa dijadiin utama gitu. Emang biasanya kalau belajar di kejuruan itu apa? Kamu ada teorinya? Ada tulis menulisnya juga? Ada teori cuman kebanyakan kita langsung terjun ke praktek. Oh, langsung ke Ya. lapangannya langsung. Pertamanya agak effort atau mungkin langsung tahu semuanya? Ya tahu semua sih enggak, Pak. Tapi Pasti sudah ada tahu yang ya? nggak tahu juga. Dasarnya tahu. Dasarnya tahu dan langsung dikembangin lagi di rumah Iya. gitu ya juga. Oke, sip nih buat kamu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Nah, kalau di segmen ini kayaknya wawasannya sama-sama tahu nih, keduanya juga kan. Tadi yang banyak sejarah, wah si ayah jago banget kayaknya sejarahnya banyak. Terus kalau untuk wisata-wisata, tahu juga untuk si Agit. Kita lanjut lagi nanti ke segmen 5, jangan kemana-mana. Oke, kita masih di senior junior. Nah, sekarang pemirsa, nah kalau sudah di segmen akhir ini biasanya penentuan gimana kira-kira mereka tadi sudah mengumpulkan banyak tuh poin-poin. Kira-kira siapa sih sebenarnya yang paling unggul, seniornya atau juniornya? Nah, kali ini di segmen 5 ini kita mau uji coba mereka untuk jadi seorang presenter. Seperti biasa juga nanti akan membacakan satu buah berita untuk masing-masing. Nah, jadi aku mau tanya dulu, sekarang sudah siap? Siap. Ya, ya. Sambil dipersiapkan juga nanti untuk beritanya dari teman-teman yang ada di belakang sana. Untuk Agil sudah siap? Iya, enggak. Masa kita ngobrol dulu, sharing-sharing dulu. Ini kira-kira untuk siapa dulu ya beritanya? Yang pertama untuk juniornya. Oke, kalau untuk juniornya berarti kita ke Agil dulu ya. Oke, jadi kamu di sini Agil. Iya. Nanti langsung baca berita. Siap? Siap. Oke, kita tukeran dulu ya. Silakan. Selamat sore pemirsa, senang kali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior Junior. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi prestasi futsal di kalangan internasional. Baik pemirsa, saya Agit, inilah Seju selengkapnya. Futsal sudah hampir lebih dari 1 dekade ini digandrungi di kalangan penggila bola sebagai olahraga alternatif dari sepak bola. Pemirsa, olahraga dalam peminat ini terus bertambah.
Timnas Futsal Indonesia sendiri memulai pertandingan internasional pertamanya melawan Timnas Futsal Republik Rakyat Tiongkok bulan Oktober 2002 di Piala Futsal Asia di Istora Senayan, Jakarta. Hasilnya, Timnas berhasil menepuk Tiongkok dengan skor meyakinkan 6-0. Timnas Futsal memang baru memiliki satu trofi, yakni trofi Piala AFF Futsal Championship yang diselenggarakan di Vietnam tahun 2010. Oke. Meskipun begitu, tim yang berjuluk Timnas Futsal selalu konsisten hadir di Piala Futsal Asia. Oke. Pemirsa, demikian informasi yang saya dapat kami sampaikan kali ini. Saya Agit mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa Agit. Saya kita balik lagi ya. Oke, sampai jumpa. Agit, ada tertarik gak mungkin menjadi presenter? Nggak tahu. Kenapa? Lo anak tuh di latar banyak kan, biasanya gitu. Ada mungkin ketertarikan sedikit di dunia broadcast gitu? Tahu dia. Gak tahu ya. Ya udah, kamu Belum kayaknya pernah. masih ya udahlah otomotif aja yang gampang, simpel aja kayaknya. Iya. Oke, Bapak, siap? Siap. Coba tukerannya kita coba ya. Oke, Ah, yuk. silakan. Ya. Silakan, Pak. Iya. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program senior dan junior. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi Tahun Baru Imlek dimeriahkan kembang api dan barongsai. Baik, pemirsa, saya Toto. Inilah selengkapnya. Universitas Lampung akan mengusahakan 2 program studi baru. Untuk masuk dalam skema penerimaan mahasiswa baru, jalur mandiri. Kedua, program studi baru itu adalah vokasi teknologi informasi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program studi nutrisi dan pakan ternak di Fakultas Pertanian. Meski begitu, untuk mewujudkan rencana tersebut, Universitas Lampung sampai saat ini Unila masih menunggu persetujuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT. Universitas Lampung juga meminta kepala sekolah tidak mengubah nilai siswa menjadi lebih besar dari nilai sebenarnya. Dan jika ketahuan penerimaan siswa dalam SNMPTN bisa dibatalkan. Wow, Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Toto mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada seju berikutnya di jam yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Iya, Kita balik lagi dulu ya. Oke. Gimana, Pak? Tertarik nggak dengan dunia broadcast? Aduh, saya udahlah. Yang ada aja saya jalanin. Kenapa nggak terlalu? Kenapa agak mungkin susah mungkin atau gimana, Pak? Ya. Tapi suka nonton berita juga? Oh, kalau berita senang saya. Suka juga ya? Ya, kalau berita saya senang. Suka nonton Anyus juga? Iya lah, kalau Iya. malam itu setelah news. Oh, saya kalau kita kan siang juga, Pak. Daerah untuk yang berita-berita suka juga, Pak? Kalau siang jarang saya nonton TV. Kalau tadi Sibuk di bengkel. Kamu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Di rumah? Iya, di bengkel. Di bengkel itu ya biasa aktivitas jam 8. Ya kadang-kadang sampai, ya kalau malam enggak lah. Kalau jam-jam tanggung itu sebelum maghrib kan lagi belanja atau tanggung mengerjakan mobil kan. Paksa pelanggan nungguin, paksa saya kerjakan. Biasanya ada yang ditinggal juga nggak mungkin, Pak? Maksudnya tinggal gimana, Pak? Yang mobilnya ditinggal mungkin. Oh iya, kalau enggak selesai, ya kalau nggak selesai ya Iya. terpaksa ditinggal. Oh, Tinggal gimana? Masih filtrasikan. dibawa semua. Iya, cuma ada kejadian ya ada baut patah, semua kan harus dibuka. Kita informasikan ke pelanggan, Pak mobilnya tinggal. Gitu. Nyaman dengan profesinya sekarang, Pak? Alhamdulillah nyaman. Nggak ingin beralih? Ya beralih kemana ya? Ya Bisnis belum yang lah, lain belum. mungkin?
belum dulu lah. Kalau yang kata saya tadi buka showroom, Nah, itu modalnya belum besar. Ada kan cuman yang besar. memperbaiki sudah bisa Nah, gitu iya, kan. iya. Sekarang mungkin dicoba untuk memasarkan Ya, mobilnya. mungkin gitu. itu jenjang nanti zamannya Agit nanti yang terusin. Zamannya Agit. Kalau kamu Tantangan otomotif buat itu di servis juga atau di perakitan? Di servis. Servisnya ya. Pemeliharaan kendaraan ringan. Oh, pemeliharaan berarti ya itu tadi Basicnya. mungkin basicnya juga ya Pak ya. Oke. Sudah ada lah basic-basicnya, sudah mengerti mesin-mesin. Ya sedikit lah Pak. Pengen nggak punya usaha gitu nanti ke depannya? Ya kalau usaha pengen. Pengen ya. Karena usaha bisa buka lapangan kerja untuk lain. Iya. Orang kecil pengangguran di Indonesia. Salah satunya juga tetap sama hobi kamu juga. Mungkin Ya. sebelahnya usaha Buat showroom mobil lapangan kamu. futsal gitu. Sebelahnya lapangan futsal. Mungkin nanti. Mungkin lah, nggak mungkin nggak. Siapa tahu sambil nungguin mobilnya di servis, Iya, futsal sambil. dulu gitu. Oke pemirsa, itulah tadi keterangan kita bareng sama Agit yang seorang apa ya, ini bisa dibilang menjadi hobinya adalah jadi seorang apa sih sebutannya kalau untuk pemain futsal aja ya, Pemain futsal. pemain futsal. Tapi juga berkelut di bidang otomotif ya, kalau kataku beda banget. Tapi ya pasti meskipun hobinya tidak sama dengan orang tuanya, namun cita-citanya sama dengan orang tuanya dan sudah diarahkan dengan orang tuanya. Mungkin ini bisa menjadi program yang menginspirasi untuk pemirsa di rumah gitu. Jangan lupa tonton terus Stay You dari Senin sampai dengan Jumat. See you and bye-bye.